Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat SMK, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah peluang usaha. Apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen dan menjadi ilham atau ide atau inspirasi bagi seseorang. Inspirasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang muncul dari diri individu itu sendiri, berupa pengetahuan yang dia miliki atau pengalaman yang pernah terjadi dan intuisi. Sedangkan faktor eksternal meliputi masalah yang terjadi atau kebutuhan yang dihadapi sehari-hari, kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi, dan pemikiran untuk menciptakan sesuatu. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi inspirasi, maka cara seseorang untuk menemukan peluang usaha juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Sehingga muncul dua pendekatan peluang usaha, yaitu yang pertama inside out atau disebut juga idea generation, dan yang kedua adalah outside in atau disebut juga opportunity recognition. Inside out adalah sebuah pendekatan dalam mencari peluang usaha yang didasarkan pada sebuah gagasan atau ide yang dianggap sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Sedangkan pendekatan outside in yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa sebuah usaha akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan di pasar. Nah, dari mana saja peluang usaha itu bisa diperoleh? Sumber peluang usaha bisa diperoleh dari berbagai faktor atau sumber. Yang pertama dari diri sendiri. Dari diri sendiri, peluang usaha bisa bersumber dari hobi, keahlian, atau pendidikan yang dimiliki. Kemudian, peluang usaha juga bisa berasal atau bersumber dari lingkungan sekitar. Seperti misalnya, usaha yang dimiliki oleh orang tua, kemudian lingkungan di sekeliling rumah, pergaulan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekitar. Selain itu, peluang usaha juga bisa diperoleh dari perubahan-perubahan yang terjadi, seperti perubahan global, perubahan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah, perubahan musim, perubahan gaya hidup, perubahan tingkat kebutuhan, perubahan teknologi informasi, dan perubahan-perubahan lain yang terjadi di sekeliling. Selanjutnya, sumber peluang usaha juga bisa diperoleh dari konsumen, yaitu berupa munculnya keluhan konsumen atau saran-saran yang disampaikan oleh konsumen. Kemudian mungkin ada permintaan-permintaan khusus konsumen dan harapan-harapan yang dimiliki konsumen. Sumber usaha atau sumber peluang usaha lainnya adalah gagasan yang muncul dari orang lain. Ini berupa saran-saran, ide tentang produk atau layanan dari teman misalnya, atau ide dari produk atau layanan sejenis yang ada. Selanjutnya, sumber peluang usaha diperoleh dari informasi. Informasi tersebut bisa berasal dari konsumen, bisa berasal dari pedagang, bisa berasal dari pemerintah, informasi dari media massa,
dan informasi dari masyarakat. Demikianlah sumber-sumber peluang usaha yang bisa didapat. Nah, jika peluang usaha sudah diperoleh, bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha tersebut? Ada beberapa cara memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Yang pertama, make modification, yaitu melakukan beberapa perubahan pada produk yang sudah ada. Yang kedua, make it better, atau membuat yang lebih baik dari produk yang sudah ada, kemudian melakukan inovasi-inovasi untuk membuat produk yang lebih baik. Pemanfaatan peluang yang ketiga yaitu dengan make it the first, menjadi yang pertama, menjadi pionir dari sebuah produk. Berikutnya, make it special product, membuat produk khusus atau spesial. Yang selanjutnya, cloning atau meniru dengan memberikan merek yang berbeda. Namun perlu diperhatikan mengenai hak cipta seseorang atau sebuah perusahaan atau merek yang sudah ada. Cloning dalam hal ini bisa dalam bentuk fungsi dari sebuah produk. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan peluang usaha bisa dilakukan dengan cara substitute atau menciptakan produk-produk yang bisa menjadi produk pengganti. Oke siswa sekalian, demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya dengan materi-materi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.